Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti ujian kompre pada hari ini. Izin Abah dan Ibu, saya akan menampilkan ini RPP untuk rencana aksi 3 saya. Izin share screen. Apakah bisa terlihat apa? Sudah? Sudah, sudah, Oke, sudah. siap. Rencana pelaksanaan pembelajaran untuk rencana aksi 3 saya ini terkait dengan permasalahan numerasi, Abah. Terkait dengan numerasi yaitu pembagian bilangan bulat ribuan. Nah, di sini rencana pembelajaran saya bagian awal ada identitas sekolah, kelas, muatan pelajaran, pertemuannya, dan alokasi waktu. Berikutnya, di sini ada kompetensi inti, ada 4 KI 1 sampai dengan KI 4, di mana KI 3 pengetahuan dan KI 4-nya adalah tentang keterampilan. Berikutnya, ini ada kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Di sini saya mengambil KD-nya 3.2 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat. Berikut untuk indikatornya, IPK pengetahuannya itu ada dua. Yang pertama yaitu menemukan hasil operasi hitung pembagian bilangan bulat ribuan. Yang kedua yaitu mengoreksi hasil operasi hitung pembagian bilangan bulat ribuan. Terus untuk ini untuk keterampilannya di KD 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada dua. Yang pertama yaitu menerapkan konsep operasi hitung pembagian bilangan bulat ribuan dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan hasil koreksi operasi hitung pembagian bilangan bulat ribuan. Berikutnya untuk tujuan pembelajaran di sini ada 4. Yang pertama yaitu melalui media garis kelipatan, siswa dapat menemukan hasil operasi hitung pembagian bilangan bulat ribuan dengan tepat. Yang kedua, setelah menemukan hasil operasi hitung pembagian, siswa dapat mengoreksi hasil operasi hitung pembagian bilangan bulat ribuan dengan benar. Yang ketiga, secara berkelompok melalui soal cerita, siswa dapat menerapkan konsep operasi hitung pembagian bilangan bulat ribuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menunjukkan hasil koreksi operasi hitung pembagian bilangan bulat ribuan dengan benar. Untuk karakter PPK-nya, religius disiplin mandiri. Berikutnya materi pembelajarannya. Yang pertama yaitu operasi hitung pembagian bilangan bulat ribuan. Yang kedua menerapkan konsep hitung pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Untuk model, pendekatan dan metode, pendekatannya yang saya pakai adalah TPAJK berbasis teknologi. Ya, untuk model pembelajarannya problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Untuk metodenya demonstrasi dan penugasan. Media, alat, dan bahan. Medianya ada papan tulis, terus berikutnya ada PowerPoint, Kahoot, komputer atau laptop, HP, ini untuk siswa, proyektor atau infobus. Sumber belajarnya, yang pertama bahan ajar matematika yang saya buat, materi pembagian bilangan bulat, dan buku paket matematika kelas 6 kurikulum 2013 dari Gunanto Adalia Desi atau Desi Adalia.
Langkah-langkah pembelajaran di pertemuan ini adalah yang pertama, kegiatan awal itu ada berdoa, dipimpin oleh siswa. Berikutnya ada absensi kehadiran, ditanyakan oleh guru, menanyakan kabar siswa juga di situ. Berikutnya adalah apersepsi. Di sini siswa menyanyikan lagu Isin Mulang, lagu daerah Kalimantan Tengah yang sering dinyanyikan. Berikutnya mengkomunikasikan materi. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari yaitu pembagian bilangan bulat ribuan dan penerapannya dalam menyelesaikan di kehidupan sehari-hari. Berikutnya kegiatan mengkomunikasikan tujuan. Di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini menggunakan PowerPoint. Nah, untuk kegiatan awal ini kurang lebih waktunya ada 10 menit. Berikutnya kegiatan inti. Saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Di sini sintak yang pertama adalah orientasi peserta didik kepada masalah. Siswa mengamati sebuah masalah yang ditampilkan menggunakan Infocus atau TPAJK. Guru bertanya kepada siswa, siapakah yang pernah menjumpai masalah ini dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Berikutnya, ke sintak yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Siswa diarahkan untuk membentuk kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 siswa, lalu dibagikan LKPD-nya. Berikutnya, siswa diarahkan untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga, sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Di sini guru menjelaskan konsep pembagian bilangan bulat puluhan dulu dari yang paling sederhana. Nah, di sini guru menjelaskan konsep eh, pembagiannya dan dibantu menggunakan media garis kelipatan. Di sini baru muncul penggunaan medianya. Nah, berikutnya guru melakukan demonstrasi pembagian. Jadi setelah pengenalan media garis kelipatan, guru melakukan demonstrasi bagaimana cara membagi bilangan bulat ribuan menggunakan media garis kelipatan. Berikutnya, siswa melakukan demonstrasi pembagian. Setelah siswa memperhatikan guru saat demonstrasi, secara bergantian siswa juga melakukan demonstrasi cara membagi bilangan bulat ribuan. Yang berikutnya, siswa menggunakan media garis kelipatan. Sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini guru menggunakan aplikasi Kahoot. Secara mandiri siswa menemukan hasil operasi hitung pembagian. Maaf, Abah. Maaf, izin saya lanjutkan. Jaringan kurang bagus. Iya, Bah, karena di sini Palangka lagi ini, Bah, lagi dibetulkan jaringannya hari ini, Iya, mulai hari ini. Saya lanjutkan ya, Bah. iya, 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 iya. Oke. Sudah, Abah? Sudah terlihat? Berikutnya, setelah siswa menggunakan aplikasi Kahoot, secara mandiri siswa menemukan hasil operasi itu membagian bilangan bulat atau ini nanti ada soal apa. Jadi di sini nanti siswa dibagikan link. Nah, link ini nanti akan diakses seperti atau ini semacam games online di sini untuk siswa menemukan hasil operasi hitung pembagian bilangan bulat. Berikutnya sintak yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Bersama guru, siswa membahas apa yang sudah dikerjakan. Guru memberi apresiasi terhadap hasil temuan siswa.
Berikutnya, evaluasi kelompok secara berkelompok melalui soal cerita, siswa menerapkan konsep operasi hitung pembagian bilangan bulat ribuan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, setelah mengerjakan soal evaluasi, siswa mengoreksi hasil kerja temannya. Guru membahas hasil koreksi siswa dan guru memberi apresiasi terhadap hasil temuan siswa. Untuk kegiatan inti ini kurang lebih saya menggunakan 50 menit untuk kegiatan inti. Berikutnya yaitu kegiatan penutup. Di sini siswa diminta menyampaikan pendapat tentang materi yang sulit dipahami, bersama dengan guru membuat kesimpulan, dan siswa memimpin doa, diakhiri dengan salam penutup. Untuk kegiatan penutup ini kurang lebih 10 menit. Untuk penilaian ada 4, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, di mana untuk pengetahuannya itu nanti ada menggunakan aplikasi dan ada yang tertulis. Terus untuk keterampilannya nanti berupa unjuk kerja. Dan semuanya dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung. Kegiatan remedial ada pengayaan lampirannya, dan ini tanda tangan. Sudah apa untuk RPP-nya? Ya, lanjut. Oke. Ya, LKPD-nya ada. Ada apa? Ada. Oke. Oke. Saya LKPD. oke, ditampilkan. Ya, LKPD itu disusun mengikuti apa? LKPD ini Bah, saya tampilkan LKPD. Untuk LKPD ini ada judulnya, Bah, judul dan nama sekolahan, satuan pendidikan, kelasnya kelas 6, materinya, submateri, pertemuan, dan nanti diisi nama kelompok dan anggotanya. Ini KD untuk pertemuan ke-7, dan ini ada tujuan pembelajaran. Dan ini untuk langkah-langkahnya, Pak. Petunjuk, berdoa, tulis nama tadi yang di atas tadi. Siswa menggunakan HP untuk mengerjakan evaluasi hari ini secara individu dalam kelompok, kerjakan evaluasi yang sudah disiapkan. Berikutnya, setelah ini nanti, setelah siswa mengerjakan ini Kahoot, nanti kan muncul pembahasan langsung, apa di situ nanti ada pembahasan, jadi langsung diketahui siapa nilai tertingginya. Jadi semacam games ranking. Jadi nanti setelah siswa mengerjakan semuanya, nanti akan muncul ranking 5 besarnya, Pak. 5 besar yang muncul di daftar. Untuk perankingan di akhir nanti yang muncul 3 besarnya. Jadi siswa tersebut yang dapat menyelesaikan dan mendapat peringkat 1, 2, 3. Nanti setelah siswa mengerjakan link Kahoot, dan setelah dibahas guru, selanjutnya bersama dengan kelompok, siswa akan mengerjakan masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di sini. Nanti setelah ini LKPD ini menggunakan model apa? berbasis masalah apa? PPL. Berbasis masalah juga. Iya. Jadi kegiatan siswa mengikuti langkah-langkah berbasis masalah juga. Iya. Jadi LKPD-nya nanti dibagikan di awal,
terus siswa mulai membuka LKPD, di situ nanti muncul masalah yang ini ya, Bah. Tapi sebelumnya, sebelum siswa masuk ke masalah yang sehari-hari, kita uji coba dulu dengan link aplikasi ini ya, Bah. Jadi untuk penguatan, jadi ini penguatannya, untuk penguatan materinya, apakah siswa sudah memahami cara membagi bilangannya, nanti kalau sudah, baru diterapkan ke dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Ya, ya, pertanyaan Abah, LKPD ini mengikuti langkah-langkah PBL juga, Iya, iya, Pak. mengikuti langkah-langkah PBL juga. Iya, oke. Di kegiatan siswa mengikuti langkah-langkah sintak Iya, PBL-nya iya, juga kan? iya. Oke. Ada soal enggak? Soal soal Evaluasi, yang ini apa? evaluasi. Ini untuk apa namanya? Untuk kelompok, nanti untuk evaluasinya nanti ada di ini apa? Di link ini. Bisa coba saya klik dulu, Pak. Nah, evaluasi akhir ada. Iya, Pak, ini kelompok ini nanti terus dibahas. Setelah dibahas, ya itu, Pak, evaluasinya yang ini. Evaluasinya ada dua. Yang ini untuk individu dan ini untuk kelompok. Oke. Oke. Terus di setelah seluruh kegiatan mulai dari pembelajaran sampai dengan siswa menyelesaikan ya, LKPD, ada evaluasi akhir kan? Iya, pembahasan 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 ini, Pak. Apa pembahasan Bukan bukan di LKPD, bukan di LKPD. Instrumen evaluasi akhir ada. instrumen evaluasi? Bentar. Ya. Setelah ngajarkan kita evaluasi siswa untuk materi itu Iya, ada. iya ada, Mana Pak. soal evaluasinya? Soal Bentar. evaluasi yang paling terakhir, Iya, yang bukan ini, bukan di LKPD-nya. iya, Evaluasi. Ada soal ada, evaluasi. Pak. Mana coba buka. Buat Iya, buka. siapa, Pak? Coba naik evaluasi. Soal Iya, evaluasi. bentar. Di media pembelajaran. Ya, bentar apa? Saya share. Nah, ini apa? Di sini siswa memecahkan masalah sehari-hari berhubungan dengan pembagian dalam bentuk soal cerita. Di sini sudah ada pernyataannya. Jadi, ibu membeli bibit kelapa sawit. Nah, di sini ada jawabannya sekalian. Jawabannya juga ada penyelesaiannya. Di sini siswa diminta untuk mengkoreksi benar atau salah hasil penyelesaian masalah ini. Jika benar nanti dicentang benar, kalau salah dicentang salah. Dan nanti disertai dengan hasil koreksi atau pembuktiannya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal, yaitu siswa bisa mengkoreksi juga apakah penyelesaian masalah itu sudah benar atau belum. Ini yang ini ada di LKPD atau di evaluasi akhir? Evaluasi akhir apa? LKPD hanya tadi. LKPD tadi. Iya. Uh, terus mana kunci jawabannya? Oh iya. Bentar apa? Rubriknya, rubrik. Iya. Instrumen Rubriknya. ini kan, Bah? Ya, Iya. rubriknya mana? Oke, ini saya tampilkan. Stop. Ini apa? Kurang jelas kah, Pak? Kurang besar? Nah, seperti ini. Di sini ada instrumen penilaiannya yang tadi Ini evaluasi Kahoot. ini kisi ini Ya, kisi-kisi kan? Ini kisi-kisi. ya. Rubriknya Bentar, bentar, Pak. Ini. Ini yang tadi. ya yang tadi. Nah, Ya. Terus jawabannya nanti seperti ini. Nah, ini, Pak. Gelap. Nah, ini. hmm, ya
Jadi nanti siswa kan tujuan pembelajaran saya tadi kan untuk hasil akhirnya, Bah, itu kan bisa mengkoreksi di situ. Nah, ini ada soal berbasis masalah, jadi ada soalnya kehidupan sehari-hari. Berikutnya mereka mengoreksi nih penyelesaian ini sudah benar atau belum. Jadi kan ini sudah termasuk penyelesaian, Bah. Ada pernyataannya. Jadi banyak bibit kelapa sawit tiap hektarnya adalah 135 buah. Nah, ini benar atau salah? Nanti kalau sudah dihitung menggunakan media tadi dan misalkan jawaban ini sudah benar, maka nanti yang dicentang adalah benarnya. Berarti siswa tersebut sudah dapat mengkoreksi. Pembuktiannya dilampirkan nanti. Terus Terus 125 kali 25 ini apa ini? pembuktiannya apa? Pembuktian. Nggih. 125. Angka 125 ini dari mana? Maaf, salah. Seharusnya 135, Bah. Iya. Maksudnya ini ya, Bah. Jadi ini nanti dikali 35. 25. Jadi dibalikkan. Jadi setelah Oh, 300 maaf 3.375 dibagi 25 itu sama dengan hasilnya nanti dikembalikan kembali untuk pembuktian itu dikali 25. Jadi dari sini dikembalikan lagi ke depan seperti ini untuk nah, pembuktian. yang ini. 125 atau 135 ini? Salah apa ini? Salah. Salah Mestinya ini. Salah. Salah ketik apa saya, Pak? mestinya 135 ya. Salah ketik saya. Oke, maaf ini salah ketik. Diperbaiki aja. Diperbaiki aja. Oh ya, ini Diperbaiki saya langsung. menggunakan PDF apa? Saya pakai yang ini ya, yang Word. Berikut. Mengapa Ya, skornya 5? skornya 5 untuk mempermudah ini apa penghitungan. Skornya 5 karena saya Mempermudah menggunakan perhitungan. dua soal, ya karena saya ada dua soal, jadi total skornya 10 nanti ini untuk mempermudah penghitungan. Nggak bisa begitu. Ada keterangannya gitu apa? Nah Misalkan sekarang ini satu gitu, gitu. Yang itu apa? Yang ada keterangan. nah sekarang gini. Misalnya kalau Ya, kalau siswa menjawab ini bentar, ini saya jawab stop share dulu. Saya menggunakan Word aja, Bah, ya. rubriknya ya harus Saya gunakan ya Word gunakan aja. Word. Iya, iya. Siap, siap, Gunakan Bapak. Word. Ya. Oke. Ini apa? Sudah Word. Ya, oke. Yang ini kan, Bah? Salah. 135. Oke. Salah. Nah, Lah, untuk sekarang pensekoran ini, Bah. ya bunyi soalnya mana bunyi soalnya? Ibu Ini, ini ya Bah. bunyi Ini. soal. Ini Ibu membeli soalnya, bibit kelapa. Nah, Ibu membeli bibit kelapa sawit sebanyak 3.375 buah. Rencananya, ini typo juga, Bah. Rencananya, bibit tersebut akan ditanam di 25 hektar lahan sawit sama banyak. Banyak bibit banyak bibit kelapa sawit tiap hektarnya adalah 135 buah. oh ini soal. Berarti rubriknya belum ada ya? Belum. Rubriknya belum ada. Ya, Karena rubrik itu kan tidak munculkan ini kan eh, apa namanya? Rubrik kan tidak diberikan ke siswa. Berarti Pak Bayu belum buat rubrik. oh iya, belum. Nggih. Ada enggak? Ada rubrik enggak? Tidak apa, ini yang dibuat ini. Ah ya, berarti harus buat rubrik lagi. Ya, siap Rubrik apa? penilaian. Ya, Rubrik penilaian harus dibuat. Nah, sekarang kalau misalnya saya tanya gini, saya iya, tanya Pak. supaya waktu kita tidak habis. Saya tanya gini, Iya. kalau soal ini lalu siswa menjawab 135 Tanpa ada yang di bawah ini. tanpa ada tanpa ada langkah penyelesaiannya. Iya.
Dibenarkan enggak? Dibenarkan, Bah. Dapat skornya berapa? Itu belum saya munculkan. Ya, itu Iya, mestinya harusnya ada iya, Bah. Harusnya ada ada ini ya, rumus. Bah ya, per langkah-langkah gitu, Bah ya. Misalkan ini dapat nilainya 1. Gitukah, Bah, yang rubrik itu Nah, kan? coba coba itu di enter dulu, Oh, di yang ini, enter, Bah. Oke. enter semua. 3.000 enter juga di Oh, yang atas ini. juga enter. Oh, oke, oke. Ya, enter juga turun. Kita buat rubrik, Ya, siap, Bah. turun, enter lagi. Oke, enter lagi. Ah, mulai dari bawah naik. Bagaimana, Bah? Turun kursornya turun mendekati 3.000. Oke. Oke, situ. Jadi eh, tulis di atasnya, di atas naik, paling atas naik. Nah, situ oke. Ah, situ tulis deskriptor. Oke, deskriptor. Turun di bawahnya. Turun mendekati Oh, kursornya turun. Nah, situ. Jika siswa menjawab langsung 135. Sorry. Belum. Di enter. Jika jawabannya salah atau tidak menjawab. Nah, kolom skor itu berarti 0. Di sananya 0. ya. Enter. Situ 0. Oke. Deskripsi kedua. Jika siswa di kolom deskriptor. Di kolom deskriptor. Atas. Nah, di atas jika, di atas jika, dekat jika itu. Oke, situ. Jika siswa menjawab 135. Jika siswa menjawab 135 tanpa 135. Ya. Ya. Nanti Pak Bayu tak ngerti, cuman belum buat. iya, Pak. Tanpa langkah-langkah penyelesaian atau apa gitulah. Iya. Ya, tanpa pembuktian atau apa. Berarti di situ, situ 1. Ya. 1. Berikut. Atasnya, di atas jika. Atas jika lagi. Atasnya, kursornya. Oke. Jika siswa menjawab 135 dengan menggunakan langkah-langkah 3.375, nah, dibagi 25. Tiga 75 bagi 25 sama dengan 135. Berarti 2 ya, 2. Ya. 2. Nah, berikut deskripsi berikut lagi di atas itu ya. Deskripsi berikut. Jika siswa dan seterusnya dengan pembuktian lagi gitu. Ya. Terusnya Pak Bayu bisa buat kalimat sendiri. Iya, Pak. Iya, apa? Jika siswa menjawab dengan penyelesaian 3.000 bagi ini, dilanjutkan dengan pembuktian. Ya. Yang Skornya pembuktian sampai 5 ini kan, Bah? enggak, akhirnya dia hanya sampai 4. Oh, sampai 4. Sampai 3. Sampai 3 aja. Oh, ya, siap. Karena jawaban di skor 3 itu kan sudah lengkap sama dengan kunci jawabannya Pak Bayu tadi kan? Ya. Oh, berarti Coba lihat ininya 3 gitu, Pak. skor maksimal cuma 3. Iya, nggih. Iya, Pak. Siap. Iya, Maksimal Pak. cuma 3. Iya, Pak. Coba diurutkan dulu. 0 sudah, posisinya sudah oke, posisinya 0 tadi tidak menjawab. Jika salah
Iya. Terus sudah oke posisinya nanti di deskripsi itu kan di apa dibuat jarak sehingga kelihatan. Iya. Iya. Nah, Oke. Sudah, Pak. sudah ya. Sudah. Artinya bahwa Pak Bayu bahwa Oke. soal ini skor maksimal cuma 3. Iya. Iya, Pak. Bisa kan Pak Bayu? Iya, bisa, Pak. Oke, siap. Persoalan tadi Pak Bayu bilang bahwa agar mempermudah kita penilaian itu tidak bisa jadikan alasan. Iya, siap. Kalau di sekolah Pak Bayu itu, ini kan ada 2 soal ya, ada 2 soal. Iya. Setelah di deskripsi, yang nomor berapa? Nomor 2 tadi, nomor 2-nya mana? Ini, Pak. Nomor 2. Nomor 2 juga nanti deskripsi Iya, lebih siap. kurang seperti itu. Oke. Sehingga 2 soal ini skor maksimalnya 6 kalau siswa menjawab benar semua. Iya. Tidak 10. Apa artinya? Ketika Pak Bayu nanti merubah dengan mengikuti kemauannya sekolah atau ketetapannya sekolah menggunakan rentang 0-10, maka 6/10 kali 10 kan? Iya. Kali 6, Pak, misalkan betulnya 6/6 kali 10. Kali 100. Rentangannya 100. Kalau menggunakan rentang 100, 0-100. iya. Iya kan, Pak Bayu? Iya. Rentang 100. Bisa, Pak. Sehingga setiap jawaban siswa lalu kemudian guru memberikan skor itu punya alasan yang rasional, yang akademik, yang saintis. Kan gitu. Itu yang Abah bilang bahwa kalau rubrik tidak dibuat, maka anaknya camat, anaknya bupati itu ranking 1 mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya, betul, Pak. Apa artinya penilaian itu mengikuti kurva normal? Tidak bisa. Siap. Padahal penilaian itu bisa saja ada siswa yang siswa miskin, siswa anak petani tidak bisa dapat juara. Jadi itu yang menjadi pedoman. Iya, siap. Siap, Pak Bayu ya. Iya, siap, Pak. Bisa enggak? Jangan seperti Abah, tapi Pak Bayu sendiri bisa nilai. Iya, siap, Pak. Ya. Kalau tidak rasional, Pak Bayu merasa bahwa itu tidak sesuai, ya Pak Bayu bisa memberikan keberatan ya Abah. Biar kita ini akademik. Sudah, ya aman, Pak. Iya, Pak. Biasanya ini saya akademik. juga Jadi Pak Bayu jangan berpikir Abah ini karena dosen saya, Abah itu orang. Enggak boleh begitu ya. Ini akademik. Iya, siap. Terima kasih, Abah. Bisa ya. Siap. Bisa diterima, Pak. Itu nanti dipraktekkan untuk yang lain-lain juga seperti itu. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Teman-teman, kepada sejawat, diskusikan sehingga kita jangan salah jalan dalam melakukan evaluasi. Iya, siap. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih banyak. Oke. Ini ujian, tapi Abah merasa apa artinya ujian? Kalau nanti pulang itu tidak ada sesuatu yang nanti akan dikembangkan. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Ini yang konkret, tapi ini juga Abah menguji sekaligus memberikan arahan. Iya, siap. Iya ya, siap. Iya ya, Mas Bayu ya. Iya, siap, Abah. Terima kasih, Abah. Mas Bayu enggak tersinggung kan? Tidak, Abah. Aman, Abah. Siap. Terima kasih malah, Abah. Terima kasih mendapat bimbingan di sini. Jadi setiap ini kebetulan matematika. Nanti ada materi lain juga, nanti lihat karakter soal dan karakter jawaban. Karakter jawaban itu nanti guru akan membuat kunci jawabannya sehingga akan lihat di situ apa kira-kira yang akan dikuasai siswa. Ada berapa komponen misalnya. Dalam jawaban apa namanya di rubrik itu nanti Pak Bayu akan lihat, oh di kunci jawaban ini ada kata ini, ada pokok ini, ada kan gitu, ada komponen ini. Jadi kalau misalnya ada 5 komponen yang harus dijawab oleh siswa, maka skor maksimal itu 5. Jadi akhirnya siswa hanya menyebutkan 4, siswa hanya menyebutkan 5 dan seterusnya. Siswa menguraikan empat kalimat pokok pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang 45 misalnya. Gitu. Sebagai contoh misalnya kalau pelajaran IPA, fotosintesis itu kan apa pernah jelaskan itu enggak ya?
kelas saya tidak ada fotosintesis, Pak. Fotosintesis Oh, apa? kelas bawah. Enggak, maksudnya Abang pernah jelaskan di kelas ini enggak ya? Eh, belum mungkin, Pak. Ya, Apa, Pak? Abang kan tidak dampingi. Oh, Iya. Abang bukan di kelas ini ya? Nggih. Oke. Jadi contoh misalnya ya Mas Bayu, Iya. contoh pada saat peristiwa fotosintesis itu bukan pernyataannya, kalimat-kalimatnya. Fotosintesis. Eh, komponen-komponen apa yang terlibat dalam peristiwa fotosintesis itu? Fotosintesis kan ada CO2, ya kan Iya. Bayu ya? Iya. Ada H2O, ya. Sinar matahari. Ada klorofil, reaksi Iya. kanannya itu, reaksi Iya. kirinya, reaksi kiri. Ada CO2, ada H2O, ada klorofil, ya, dan ada Iya. sinar matahari. Sinar Itu matahari. di reaksi kiri, Iya. ya. Iya. Nah, reaksi kanannya adalah C6H12O6 tambah CH12O6. dengan O2. tambah dengan O2, Iya. ya, Tambah O2. tambah dengan O2. Iya. Nah, itu berarti dalam reaksi itu kalau kita suruh siswa untuk menyebutkan atau Menuliskan. berarti kan ada 6 kan? Iya. Ada 6. Ada CO2, ada H2O, ada klorofil, ada Sinar matahari. sinar matahari. Kemudian di reaksi kanan ada C6H12O6, ada O2. Iya. Berarti kan ada 6 ini ya. Iya. Kalau siswa menyebutkan 6 itu lengkap, berarti kan skor maksimal 6. Iya. 6. Nah, gitu. Atau soal Pak Bayu itu seperti berapakah komponen yang terlibat dalam fotosintesis tanpa hasil air, hasil fotosintesis. Bukan hasil ya, tapi Iya. peristiwa fotosintesis itu melibatkan apa? Berarti kan ada 4 komponen. Iya, 4, Pak. CO2, H2O, klorofil, dan sinar matahari. Iya. Kalau dia menyebut 4 itu lengkap, berarti skor maksimalnya 4. 4, iya. Nah, Iya, itu. siap. Itu contoh untuk IPA. Iya. Contoh lagi sosial, tinggal Mas Bayu lihat. Iya, menyesuaikan. Oh, ini kunci jawaban saya buat ini. Iya. Ya. Siap, Pak. Bisa ya, Mas Bayu. Bisa, Pak. Enggak tersinggung ya? Tidak, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Terima kasih banyak, Pak, atas Tanggung jawab ilmunya. negara iya, negara mengeluarkan anggaran besar, dan itu kita harus serius. Siap, ya, Mas siap, Bayu, Bapak. ya. Siap, Bapak, siap. Oke, semua serius. Baik guru maupun dosen, seluruhnya kita harus serius terhadap pendidikan ini. Oke, naik siap. Di atasnya. Naik atas. Ini apa? Kisi-kisi apa? Enggak. Di RPP. Oh, RPP. Iya, siap. Bentar. Ini apa RPP? Nah, turun. Ya, turun atau naik ya? Turun. Pokoknya di bawahnya di Iya. KD. Ya, ini apa? Oke. Indikator ini lahir dari mana indikator? Ini apa? Dari KD. Dari KD. KD. Satu KD berapa indikator? Satu KD berapa indikator? Misalkan ini, Pak. Ini saya mengambil dua indikator. Iya. 2. Jadi satu KD itu bisa berapa indikator? Kalau ditambah lagi sebenarnya bisa, Pak. Tapi kan ini saya mengambil untuk fokus pertemuan ini saja. Ini pertemuan pertama. Iya, pertemuan selanjutnya, Pak. Kalau pertama harusnya kan dari perjumlahan. Oke. Sudah, oke. Mas Bayu dengar pertanyaan saya. Sebuah KD bisa diturunkan menjadi berapa indikator? Lebih dari 1. Jumlah indikator itu tergantung dari apa, Mas Bayu? Indikator tergantung dari KD ini, Pak. Tergantung dari KD. Apanya KD? Ini KKO-nya KD. KKO-nya KD. Bagaimana, Pak? Materinya. Luas sempitnya materi yang ada pada KD. Iya. Luas sempitnya KD. Luas sempitnya pada KD. Ya, jadi indikator satu KD itu kan bisa cuma satu indikator, bisa. Ya. Bisa 2, bisa 3.
Tinggal guru itu melihat. Ya, Iya, Pak. oke. Ya, saya catat, Jadi Pak. satu indikator, satu KD sekurang-kurangnya terdiri dari satu indikator. Sekurang-kurangnya Iya, artinya bahwa sebuah indikator itu turun dari melihat dua sempitnya materi pada KD itu. iya. Hmm. Siapa, Pak? Bisa ya, Mas Bayu? Bisa, Pak. Saya catat langsung. Oke, oke. Iya, Pak. Ya. Nggak tersinggung kan, Mas Bayu? Tidak, Abah. Sama sekali tidak. Saya mendapat ilmu malahan saya di sini, ya, Oke, Pak. oke. Terus satu indikator itu bisa diturunkan menjadi berapa tujuan? Satu tujuan. Sekurang-kurangnya juga. Sekurang-kurangnya juga. Oh, iya. Sekurang-kurangnya. Jadi satu indikator bisa lebih dari satu tujuan. Iya, Pak. Abah berikan contoh ya. Ya, KD-nya pertumbuhan tanaman. KD. ya. Indikatornya, Mas Bayu ingat ya, KD-nya, contoh ini ya, KD-nya pertumbuhan tanaman. Tadinya pertumbuhan tanaman. Ya. Contoh ini. Maka indikator pertumbuhan tanaman itu diukur apanya? Panjang, Panjang daunnya, panjang dan ya, panjang batang, panjang akar. panjang daun, jumlah daun, Ya, ya jumlah daun, ya. ya. Terus Batang, panjang batang. tinggi tanaman. Ya, Sekurang-kurangnya ada 4 indikator. Itu KD pertumbuhan tanaman. Mas iya, Bayu Pak. bisa itu ya, bisa Ya, ini ya. bisa, Pak. Jadi contoh contoh KD itu contoh KD pertumbuhan tanaman. Maka indikator ada 4 sekurang-kurangnya. Panjang daun, lebar daun, tinggi tanaman, ya, tinggi Ya, tanaman, besar lingkaran tahun. Lingkaran batang itu, besar batang itu, lingkaran tahunnya. iya, Ya kan? iya, Pernah Pak. dengar itu kan istilah itu? Pernah, pernah, pernah. Oke. Berarti ada sekurang-kurangnya 4 indikator. Itu yang apa kembali ke pertanyaan tadi. Sebuah KD itu bisa menjadi berapa indikator? Sekurang-kurangnya satu Sekurang-kurangnya indikator. satu. Ya, Jumlah indikator tergantung dari luas sempitnya atau luas sempitnya materi pada KD itu. iya, iya, Nah, Pak. kembali lagi ke indikator. Indikator diturunkan menjadi tujuan. Contohnya indikator panjang daun. Ya, Ya, kita saja kan panjang daun itu guru membuat panjang daun itu menggunakan rentang 0 sampai 5 cm, 6 sampai 10 cm. ya, Kan siswa melakukan praktikum ini. ya. Ini. Pengamatan langsung. Ya, pengamatan langsung. Berarti kan Ya, satu KD panjang daun saja sudah melahirkan kurang lebih dua tujuan iya, atau 3 tujuan. Jadi kita iya, menggunakan rentang siswa melakukan pengukuran 0 sampai 5 cm ada berapa daun. Ya. Amati iya, misalnya daun apalah di kebun di sekitar sekolah. Ya itu iya, disebut dengan problem based learning. Ya. iya, Pak. Kemudian rentang 6 cm sampai 10 cm berapa daun? 10 sampai 15 berapa daun misalnya. Kan gitu. Iya, Berarti indikator panjang daun saja sudah ada 3 tujuan. iya, Kan tinggal guru itu kan ya, ya. Paham ya, Pak iya, ya, Mas Bayu ya? iya, siapa? Ya, Mas Bayu tidak tersinggung kan? Tidak, Abah, tidak. Oke, oke, oke. Insya Allah mudah-mudahan pemerintah berharap dan Allah mencatat apa yang kita lihatkan. Amin, amin, amin ya Allah. Amin. Oke, terima kasih, Berikut, Abah. berikut, berikut Mas Bayu. Berikut. Satu tujuan melahirkan berapa soal?
Satu tujuan bisa turun lagi, Pak. Bisa lebih, Dapat sekurang-kurangnya satu. Sekurang-kurangnya satu. satu soal, satu soal. Sebaiknya satu tujuan itu satu soal, sehingga Oh, operasional terukur benar. iya. Satu tujuan satu soal. Sehingga kalau Mas Bayu dalam RPP itu ada 10 tujuan, maka itu sudah pasti ada 10 soal 10 yang nanti soal. akan Mas Bayu. Oh, iya. Ya Mas Bayu ya, Iya, iya, Pak. ya itu namanya RPP yang terstruktur dengan baik. Siap, Ya Pak. Mas Bayu ya. Oke, siap. Nah, mudah-mudahan itu dapat dipraktekkan di sekolah Amin. dan Ya, amin. Ini sangat mendapat ilmu, Pak. disebarluaskan kepada teman-teman sebagai Siap. pertanggungjawaban kita terhadap bangsa dan negara, pertanggungjawaban kita terhadap dunia dan akhirat. Siap, Abah. Siap, Abah. Terima kasih banyak, Ya, Mas Abah, Bayu atas ya. ilmunya. Ya, ya. Nah, oke. Jadi saya kira ya nanti yang lain-lain itu bisa diperhatikan kata kerjanya ya. Terus KKO, ya. di model itu metode itu Mas Bayu tidak boleh hanya menggunakan metode demonstrasi dan penugasan Mas Bayu. Iya, Pak. Ya, karena tetap juga kan guru menjelaskan kan berarti itu ada ceramah. Setelah setelah saya ini, Bah, setelah saya demonstrasi, nanti siswa akan berdemonstrasi. Mungkin itu. Iya, tapi kan ada penjelasan kan, tetap juga Iya, penjelasan sebelum. ada Oh penjelasan. iya, siap, Pak. Oke. Jadi berarti tidak hanya metode ceramah tetap ada karena guru Iya, memberikan penjelasan awal itu. iya. Ditambah Itu metode ya, ceramah gitu ya, Pak ya. ceramah. Di sini. Terus tetap juga karena ini cooperative learning, tetap juga ada metode diskusi karena Oh siswa iya. Oke. cooperative learning itu tetap siswa berdiskusi. Jadi ada ceramah, ada diskusi, ada demonstrasi, ada penugasan. Iya. Ceramah dan diskusi itu pasti ada kalau dalam model dalam pembelajaran kooperatif. Ceramah itu mengapa ada? Karena tetap guru memberikan penjelasan. Iya. Penjelasan itu kan ceramah kan. Iya. Ah, Iya, Pak. terus terus dalam kelompok itu pasti mereka berdiskusi. Ada Diskusi. metode. Ya. Nah, gitu. Ya, Iya, Mas Pak. Bayu sudah tersinggung kan? Tidak, Abah. Tidak. Berarti ini kurang Oke, ya. dimunculkan keterangannya mungkin, Abah ya. Ya, nanti ya Abah ingat, Abah sampaikan Iya. dalam ujian ini. Nah, Iya, Pak. biar tidak menjadi tanggung jawab Abah di akhirat. Iya, siap, Abah. Tanggung jawab Abah di negara karena negara mengeluarkan uang. Kan gitu. Oke. Ya Mas Bayu ya. Siap, Abah. Oke. Siap. Jadi ya, dari saya kira cukup Mas Bayu, jangan cepat puas. Saya ingin Iya. mengingatkan itu. Iya, siap, Abah. Kemudian jangan 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 merasa atau jangan menempatkan diri pada zona aman. Iya. Ini pilihan kita. Iya, Abah. Menjadi guru mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi itu pilihan kita. Maka jangan merasa berada di zona nyaman. Siap, Abah. Kalau Siap. itu sudah ada, maka anak-anak kita tidak bisa bertanggung jawab Oke. untuk meningkatkan kapasitas dan prestasi anak-anak kita. Oke, siap, Ya. Abah. Oke, Abah. Nah, terus yang terakhir dari Abah. Ya. Angka 0 sampai 10 itu skor. Ada tadi yang menyebut nilai. Nilai itu kualitatif. Jadi nilaimu berapa? Oh salah, nggak cocok. Skormu berapa? Oh skor saya untuk mata pelajaran IPS, skor saya itu 9 atau 95. Nah, itu skor. Nilainya itu dengan 95, maka nilai saya dinilai lulus. Oh. Karena nilai itu kualitatif. Oh ya. Ya Mas Bayu ya. Ya, skor itu kuanti, Pak ya. Kuanti. Ya, skor itu kuanti, kalau nilai itu kualitatif. Ya, siap. Nilai itu kuali. G. Ya. Lulus tidak lulus, naik tidak naik itu nilai. Iya, Pak. Lulus tidak lulus, naik tidak naik itu nilai. Tapi mengapa dia tidak naik? Karena dia skornya cuma 45 atau 50. Ya.
Ya, ya, Mas Bayu Nggih. ya. Ya, siap, Bah. Terima kasih Ah, banyak, Bah. ah, ya, Ini saya oke, senang oke. karena Jadi saya mendapat kira dari ilmu saya ini. cukup. Ya, mudah-mudahan itu jangan didiamkan. Kalau apa, sampaikan, sebarkan kepada teman sejawat Siap, Abah, guru, siap. ya. Nggih, siap. Siap, Sama Abah. tadi rubrik, ya, dan macam itu, Iya. ya. Siap, Abah. Kemudian Udah saya catat. apa KD, indikator, tujuan. Iya, Oke, sudah ya saya saya catat. kira dari saya cukup. Ibu Ati juga ada kegiatan yang lain. Siap, Abah. Jadi sukses ya, Terima kasih, Abah. sebagai alumni Universitas Hairun, jaga nama Universitas Hairun. Siap, Abah, Ya, siap. Terima kasih banyak, Abah, atas ilmunya. Saya benar-benar senang ya hari ini baik, karena mendapat ilmu tambahan yang belum saya dapatkan sebelumnya. Jadi, saya benar-benar senang, tidak ada tersinggung sama sekali, Abah. Terima kasih banyak. baik, baik, baik. Saya kira cukup ya, Terima Mas kasih, Mas Abah. Bayu ya. Ya, terima kasih, Ya kita Abah. akhiri ya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita tetap menjaga amanah dan jaga alma mater Universitas Hairun. Siap, Abah. Terima kasih banyak, Abah. Ya, ya. Oke. Semangat, saya semangat. Nggih, Abah, Salam terima buat kasih. teman-teman guru. Salam buat Siap, teman-teman guru dan kepala sekolah. siap, Abah, siap, Abah. Ini setelah ini juga Ya, dapat dapat tugas, jadi yang mahasiswa PPG itu harus bisa menjelaskan juga ke teman-teman yang lain ilmu yang didapatkan ya, selama PPG. ya. Itu pesan Itu, Abah. Itu pesan Abah. iya. Termasuk Ini, hal praktis tadi, sederhana tapi itu menjadi tugas tugas besar, tugas kita. iya, Itu sampaikan kepada iya, mereka. siap, Abah, siap, Abah. Memang kepala sekolah di sini ini kok, Bah, mendukung, jadi ini didukung benar, terus, jadi kalau ilmu-ilmu itu memang harus kami yang harus catat, artinya nanti ketika kami ada waktu untuk share ilmu, nanti akan diberi waktu oleh kepala sekolah. Mungkin seperti Kalau itu, ada Bis. kesulitan, bisa kontak Abah untuk kita Sharing, apa ya, siap, Abah, siap. daring, daring Siap, Abah. dengan teman-teman guru. Iya, Ya, siap, Abah, asal siap, Abah. asal dibuatkan dalam bentuk surat apa surat permintaan agar Iya, menjadi. Nah, iya, nah, siap, Abah. silakan Abah salam untuk mereka semua. Kalau butuh kita daring, Iya, tidak apa-apa. iya, siap, Abah. Terima kasih Ya, banyak, Abah. ya, Terima kasih ya, ya, banyak. ya. G. Saya akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop share, Abah. Stop record, Ya, Abah. ya, Oke. ya.